wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana summa amma ba'd. Kita lanjutkan tafsir surat Asy-Syu'ara pada ayat ke-20 tentang lanjutan dari kisah Nabi Musa alaihissalam bersama kaumnya Bani Israel, yang mana Nabi Musa diutus untuk berdakwah mendakwai Fir'aun beserta kaumnya Bani Israel. Qala fa'altuha idza wa ana minadh-dhallin. Ketika Fir'aun melontarkan statementnya kepada Nabi Musa bahwasannya sungguh Musa, engkau telah membunuh seorang laki-laki dari bangsa Kibti yang sedang bertikai dengan kaummu Bani Israel. Maka kemudian Nabi Musa pun mengakui apa yang telah diucapkan oleh Fir'aun, bahwasannya qataltu dzalikar rajul wa ana minal jahilina qabla an ya'tiyani wahyu. Yakni ya benar, Nabi Musa mengakui bahwasannya saya telah membunuh laki-laki dari bangsa Kibti tersebut, yang mana pada waktu itu aku belum mengetahui, yang mana pada waktu itu belum datang kepadaku wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa farartu minkum lamma khiftukum fawahaba li rabbi hukma wa ja'alani minal mursalin. Maka kemudian Nabi Musa menyampaikan bahwasannya saya kabur lari dari kalian setelah Nabi Musa membantu dari kaumnya ketika berkelahi dengan laki-laki Bani Israel dan juga laki-laki dari kalangan Kibti. Maka Nabi Musa berusaha untuk membantu kaumnya, tidak ada niat untuk membunuh, akan tetapi saking kuatnya sampai laki-laki tersebut terbunuh. Dan ketika itu saya pun kabur pergi dari kalian. Setelah membunuh laki-laki tersebut, Nabi Musa lari menuju Qarya Madian, menuju sebuah desa yang bernama Madian. Kenapa Nabi Musa kabur dari Mesir kemudian menuju ke Madian? Karena beliau khawatir jangan sampai kaumnya kemudian membalas dendam kemudian membunuh Nabi Musa. Fa'atani rabbi ilma, maka kemudian Tuhanku memberikanku ilmu, wa sayyarani min rusulihil ladina yursiluhum ilan nas, dan Allah Tuhanku menjadikanku seorang rasul yang diutus kepada manusia. Wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abbatta bani Israel. Bacanya tadi banyak yang salah. Tasydid ada pada huruf ba dan juga ta. Bukan abatta tapi abbatta. Abbatta. Kemudian Nabi Musa alaihissalam pun mengatakan bahwasannya benar apa yang engkau dakwahkan wahai Fir'aun, bahwasannya semasa aku kecil aku telah engkau rawat, engkau lindungi, engkau muliakan di istanamu. Maka surat Asy-Syu'ara ini sangat di dalamnya kisah-kisah tentang Nabi, di antaranya adalah Nabi Musa. Sehingga kalau kita memahami tafsir ini, kita bisa cerita ke anak cucu. Ahmad itu dari bayi kalau mau tidur itu selalu saya ceritain.
cerita nabi-nabi. Jadi dia sudah tahu kisah-kisahnya Nabi Musa melawan Fir'aun, kemudian Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim ketika ditinggalkan di Mekah, biwadin ghairi zar'in, Nabi Sulaiman dengan Bilqis, Nabi Sulaiman dengan semut. Nah, kalau kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang nenek, mempunyai sakofah Islam, memiliki pengetahuan Islam yang mumpuni, maka kita bisa bercerita kepada anak cucu kita. Nah, sebelum tidur itu akan melekat di alam bawah sadar anak-anak. Sehingga ini juga menumbuhkan merangsang kecerdasan anak. Nah, kalau neneknya, uminya, ibunya menghadiri majelis taklim, mengkaji tafsir ini, nanti bisa cerita ke anak cucunya. Menceritakan, oh ini kisah Nabi Musa melawan Fir'aun seperti ini. Sehingga yang kita ceritakan itu bukan asatirul awalin, bukan dongeng-dongeng belaka, tapi kisah keteladanan para nabi dan juga rasul. Sehingga anak-anak generasi kita yang diidolakan adalah para nabi dan juga rasul, al-anbiya war rusul. Sehingga Ahmad itu paham alur ceritanya, di mana Nabi Musa dibuang kemana, kemudian ditemu siapa, nama kaumnya apa. Kaumnya Nabi Musa, Bani Israel, dan seterusnya. Mana tadi? Bahwasannya engkau Fir'aun, saya tidak memungkiri kebaikan yang telah engkau berikan padaku. Karena memang pada waktu Nabi Musa dilahirkan, Fir'aun telah bermimpi bahwasannya kekuasaannya akan digulingkan oleh seorang anak laki-laki dari kalangan Bani Israel. Maka ia pun memerintahkan anggotanya untuk kemudian membunuh seluruh bayi laki-laki yang lahir pada saat itu. Dan Nabi Musa pun dilahirkan pada masa-masa genting ketika titah Fir'aun untuk membunuh seluruh bayi laki-laki. Nah, kemudian Nabi Musa pun ibunya sebagai seorang ibu yang hatinya terpaut pada anaknya, khawatir jangan sampai anaknya ini kemudian dibunuh oleh prajurit dan juga tentaranya Fir'aun. Maka sang ibu menaruhnya di sebuah kotak peti dan menghanyutkannya di Sungai Nil. Kalau kita bayangkan di Indonesia, sungai itu kan tidak terlalu luas ya. Kita lihat Sungai Wanggu, sungai mana lagi ya? Sungai mana yang di Kolaka itu? Pohara, ya macam-macam sungai ya. Tapi ternyata Sungai Nil itu di Indonesia seperti laut. Nanti mungkin kita bisa ke sana bareng-bareng ya, amin. Ya, bisa kita rihlah ke sana bareng-bareng. Umrah plus Mesir. Ya, menapaki ini tafsir yang kita pelajari ini. Kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. Di mana itu Nabi Musa dilempar, dihanyutkan dalam kota, ya, dihanyutkan di Sungai Nil. Yang Sungai Nil itu arusnya juga deras dan lebar sungainya kayak laut, ya. Tidak seperti sungai-sungai kecil yang di Indonesia. Jadi bagaimana perasaan seorang ibu meninggalkan putranya demi keselamatan putranya, kemudian menghanyutkan putranya di Sungai Nil yang arusnya tidak main-main. Ya, sehingga mengutus saudari perempuannya untuk berjalan menemani atau melihat kondisi peti yang berisi Nabi Musa itu akan sampai kemana. Maka Nabi Musa pun kemudian peti itu muaranya ke istana, ya, di sungai yang kemudian di istana Fir'aun, qasr Fir'aun, sehingga ketika itu ditemukan oleh Asia bintu Muzahim bersama dengan dayang-dayangnya, yang kemudian Asia pun menyampaikan kepada suaminya
la taqtulu, wahai suamiku jangan engkau bunuh bayi ini, asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada, bisa jadi anak ini memberikan manfaat pada kita atau bisa kita angkat menjadi anak angkat kita, ya, yang mana kemudian hal ini menunjukkan bahwasannya bisik-bisik istri itu didengar oleh suami, ya. Kejamnya Fir'aun, tapi dia lulu dengan omongan istrinya, maka kita bisikin suami kita yang bagus-bagus, ya, kita bisikin yang bagus-bagus. Itu ada saudara yang tidak mampu, bagaimana kalau kita bantu, ya, karena laki-laki itu pasti mendengar omongan istrinya, pasti mendengar apa yang disampaikan oleh istrinya. Dan Fir'aun pun, ya, yang dia berkuasa, dia mendengar omongan istrinya. Sehingga kemudian Nabi Musa pun dirawat di istana sampai kemudian didatangkan ibunya karena butuh ASI untuk bisa menyusui Nabi Musa alaihissalam. Dan akhirnya ibunya pun datang untuk bisa menyusui putranya sendiri, maka betapa bahagianya. Maka Nabi Musa pun, beliau tidak mengingkari kebaikan yang telah dilakukan oleh Fir'aun. Fir'aun telah merawat, mendidiknya, dan memuliakan Nabi Musa, tidak menjadikannya sebagai budak. Padahal kaumnya Bani Israel diperbudak oleh Fir'aun. Tapi Nabi Musa tinggal di istana, di kerajaan, di tempat Fir'aun dengan penuh kemuliaan, tidak dijadikan budak. Ya, maka ini yang tadi kita baca, yang bacanya banyak salah. Wa tilka ni'matun tamunnuha 'alayya an 'abadta bani Israil. Ya, saya akui itu adalah kenikmatan yang engkau berikan kepadaku, engkau merawatku dari bayi, ya, dan menjadikanku mulia, tidak menjadikanku budak, di mana pada waktu itu engkau pun memperbudak bangsamu, yakni Bani Israel, kaummu engkau jadikan budak. Itu adalah nikmat yang benar adanya, kebaikan yang saya terima, lakin dzalik la yamna'uni min da'watik. Tapi kebaikan yang dilakukan oleh Fir'aun tidak kemudian menjadi penghalang bagiku untuk menyampaikan kebenaran. Tidak menjadi penghalang bagiku untuk kemudian mendakwai engkau, wahai Fir'aun. Qala Fir'aunu wa ma rabbul alamin. Maka kemudian Fir'aun pun menantang kepada Nabi Musa. Wahai Musa, wa ma rabbul alamin. Jadi kalau kamu tidak mengakui saya sebagai Tuhan, karena Fir'aun ini kan raja yang sangat zalim, karena dia menyebut dirinya ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang agung. Maka Musa kemudian siapa? Rabbul alamin, Tuhan seluruh alam. Nabi Musa alaihissalam mengatakan, ya, pada ayat selanjutnya, qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Nabi Musa pun menjawab statement dari Fir'aun, Rabbul makhluqat huwa rabbus samawati wa rabbul ard. Tuhan yang menciptakan seluruh makhluk adalah Rabb atau Tuhan yang juga menciptakan langit dan juga bumi. Wa rabbu ma bainahuma, juga Rabb yang menciptakan apa yang antara langit dan bumi, in kuntum muqinin annahu rabbahum fa'budu wahdah. Maka Fir'aun, kalau engkau meyakini itu, mempercayai itu,
maka hendaklah engkau beribadah hanya kepada Allah saja, hanya kepada Allah semata. Qala liman haulahu ala tastami'un. Kemudian Fir'aun mengatakan kepada orang-orang yang di sekitarnya, kepada para pemuka punggawa dan pejabat yang ada pada waktu itu, Fir'aun mengatakan, ala tastami'una ila jawabi Musa? Wahai kalian semua, tidakkah engkau mendengar jawaban dari Musa? Wa ma fihi min za'min kadzib, apa yang dia katakan adalah dusta. Jadi Fir'aun tidak mempercayai Rabbul Alamin. Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Maka kemudian mereka mengatakan kepada Nabi Musa, Allahu Rabbu. Nabi Musa mengatakan kepada mereka, Allahu Rabbukum wa Rabbu abaikum as-sabiqin. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kalian dan Tuhan bapak, ibu, nenek moyang dari kalian yang terdahulu. Qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamajnun. Maka Firaun pun mengejek, mengatakan bahwasannya orang yang mengira bahwasannya Musa ini adalah Rasul, utusan Allah yang diutus kepadamu, sungguh dia adalah orang yang gila, majnun. La ya'i kaifa yujib wa yaqulu ma la ya'qil. Musa ini orang gila, dikatakan oleh Fir'aun. Dia tidak paham bagaimana cara menjawab pertanyaanku. Dan ia mengatakan perkataan yang tidak masuk akal. Ini tuduhan Fir'aun kepada Nabi Musa alaihissalam. Qala rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum taqilun. Nabi Musa alaihissalam berkata, Allah adalah Tuhan Rabbku yang mana aku beribadah, meminta, berdoa kepada Allah pemilik masyrik, Rabbul masyrik wa Rabbul maghrib, pemilik timur dan juga penguasa barat dan juga penguasa di antara barat dan timur. Andai kata kalian punya akal, pasti kalian akan berpikir. Qala la inittakhadhta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Di sini ittakhadhta, Imam Syu'bah membaca dengan diidghamkan ittakhadhta, sedangkan Imam Hafs membaca dengan diizharkan la inittakhadhta. Ya, jadi riwayat Imam Asim ada dua perawinya, Syu'bah dengan Hafs. Imam Syu'bah membaca dengan idgham qala la inittakhadhta, Imam Hafs membaca dengan izhar qala la inittakhadhta. Ya. Naam. Maka kemudian Fir'aun mengatakan kepada Nabi Musa setelah dia kalah beradu argumen, la in abatta ma'budan ghairi la usayyirannaka minal masjunin. Ketika diskusi sudah memanas antara Nabi Musa dan Fir'aun, kemudian Fir'aun pun argumennya terpatahkan, maka dia menggunakan jurus pamungkas, yakni kalau engkau wahai Musa beribadah menyembah kepada Tuhan selainku,
maka sungguh engkau akan saya masukkan ke dalam penjara. Biasanya memang kalau orang sudah mengancam-ngancam, memang dia itu kalah. Argumennya tidak kuat, buktinya tidak valid. Maka kemudian pasti akan keluar ngancam, oh nanti saya ini, saya itu. Ya kayak begini, kayak Fir'aun. Maka dia keluarkan jurus pamungkas, nanti kau akan saya jebloskan ke dalam penjara. Karena diskusi ilmiah pun dia kalah tapi tidak terima. Qala awalau ji'tuka bisyai'im mubin. Nabi Musa berkata kepada Fir'aun, atusayyiruni minal masjunin hatta lau ji'tuka bima yubayyinu sidqi fima ji'tuka bihi min indillah. Wahai Fir'aun, apakah kamu tetap akan menjebloskan saya ke dalam penjara walaupun aku telah datang menjelaskan, membawa bukti-bukti akan kejujuran, kebenaran, risalah yang aku bawa ini adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala fa'ti bihi in kunta minas shadiqin. Maka Fir'aun pun membantah lagi mengatakan, oke, maka datangkan bukti akan risalah yang kamu bawa itu adalah benar, wahai Musa. Coba datangkan buktinya. Fa'alqa asahu fa'idha hiya thu'banum mubin. Maka kemudian Nabi Musa alaihissalam alqa asahu, melempar tongkatnya di atas tanah, maka seketika itu tongkat beliau berubah menjadi ular yang bergerak-gerak. Maka ini adalah dalil, bukti yang nyata akan kebenaran risalah dakwah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, yang mana ini kemudian menjadi mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Apa itu mukjizat? Apa pengertian atau definisi mukjizat? Mukjizat adalah bukti atau tanda yang Allah perkara amrun khariqul ada. Suatu perkara di luar logika manusia, di luar kebiasaan, yang ini menunjukkan kebenaran risalah yang dibawa oleh seorang nabi atau rasul. Dan mukjizat itu Allah Ta'ala berikan hanya kepada rasul utusannya. Kalau ada manusia mengaku saya punya mukjizat, tidak. Karena mukjizat hanya Allah Ta'ala berikan kepada rasul utusannya. Maka mukjizat Nabi Musa adalah bisa merubah tongkat menjadi ular yang nyata. Dan ini Allah Subhanahu wa taala hakim, ahkamul hakimin. Kenapa kok Nabi Musa dikasih mukjizat kayak tukang sihir, bisa merubah tongkat menjadi ular? Karena kaum yang ia hadapi, yang ia dakwai adalah kaum yang tukang sihir, pinter memanipulasi. Sihir itu kayak gimana sih? Sihir itu kan manipulasi ya. Kalau kita lihat apa kayak sulap, apalagi macam-macam itu kan manipulasi, rekayasa, kecepatan tangan atau apa. Masya Allah, Caca Ahmad, ahlan wa sahlan. Mada biyadika. Masya Allah, hadiah ra'i'ah. Masya Allah, Ahmad Wahid wa Atania Wahid. Ijlis. Tayyib. Aku yang biru. Naam. Naam. Ana aku suki kisah Nabi Musa alaihissalam. Tayyib. Dan ini adalah mukjizat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Masya Allah. Kita serbi syurta.
Naam, wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin. Maka kemudian mukjizat Nabi Musa yang lainnya adalah beliau tampakkan di hadapan Firaun dan punggawanya. Nabi Musa masukkan tangannya ke dalam pakaiannya. Yang mana ya. Masya Allah, Jamil Cidan. Halo. Ayah bijlis. Jadi Nabi Musa masukkan tangannya ke dalam pakaiannya, kemudian ia keluarkan tangan tersebut memancar baydha, warnanya putih cemerlang, tidak ada belang-belang, putih cemerlang yang bisa disaksikan oleh Firaun dan para punggawanya yang hadir pada waktu itu. Ini mukjizat Nabi Musa yang kedua. Qala lil mala'i haulahu inna hadza lasahirun alim. Maka kemudian Fir'aun pun mengatakan kepada para pejabat teras dan punggawanya, mengatakan sungguh ini sihir. Inna hadzal rajul lasahirun alimun bisihir. Sungguh ini Musa ini tukang sihir yang sangat handal. Ia mengatakan kepada kaumnya, yuridu ayyukhrijakum min ardikum bisihri famadza ta'murun. Yang mana Musa ia mengatraksikan sihirnya di hadapan kita semua. Tayyib, syukran. Kemudian ia mengatakan bahwasannya Naam, tayyib. Istami. Kemudian ia mengatakan bahwasannya Musa ini ingin dengan dia menunjukkan kemampuannya ini agar kalian semua keluar dari tanah atau negara kalian. Fama ra'yukum fima tattakhidu fi. Maka apa pendapat kalian semua wahai kaumku? Qalu arjih wa akhahu wa ba'ats fil madaini hasyirin. Aku dikasih. Oh, hadiah ya. Min aina hadilah dia? Kullahu syukran. Hala syukran. Tayyib, mumtaz. Maka kemudian mereka mengatakan kepada Fir'aun, para punggawanya, akhirhu wa akhir akahu wala tubadir bi uqubatiha. Jangan dihukum segera ini Musa dengan saudaranya, yakni Harun. Naam, wa arsil fi madaini Misra man yajma'una as-sahara. Oke, Fir'aun. Musa dan saudaranya ini jangan langsung dihukum, tapi kirim dia ke Misr, di mana di Misr ini banyak kumpulan para tukang sihir. Ya tu kabikulli saharin alim. Hunaka half laisa huna. Ittasil bi surta hunaka half. Maka kemudian mereka datangkan para ahli tukang sihir, dikumpulkan. Fajumi as-saharatu limiqati yaumin ma'lum. Maka Fir'aun pun bersegera mengumpulkan para tukang sihir untuk kemudian diadu tanding bersama dengan Nabi Musa alaihissalam dengan durasi waktu yang telah ditentukan. Wa qila lin-nasi hal antum mujtami'un. Maka kemudian dikatakan, wahai sekalian manusia yang menyaksikan pertandingan ini, ya, menyaksikan pertandingan antara Musa dengan
sekumpulan tukang sihir dari kalangan Bani Israel. Kita lihat apakah yang menang Musa atau aina udhid. Mana? Baik, sautuka masmu, halas. Istami mama, anta hunaka istami sauti. Apakah kemudian yang menang ini Musa atau para tukang sihir? Ya mas kalian azan Allah iyakunna. Ceritanya akan kita lanjut pada halaman seterusnya pada pekan selanjutnya insya Allah. Dan dalam ayat-ayat ini banyak faedah-faedah yang bisa kita pelajari, diantaranya adalah akhta'ud da'iya as-sabiqah wan ni'am allati alaihi la ta'ni. Naam, ada mudawatihi liman akhta'a bihaqqihi. Faedah yang pertama adalah ketika seseorang melakukan sebuah kesalahan, ya, seperti Nabi Musa alaihissalam membunuh laki-laki dari bangsa Kibti, berbuat salah, iya, berbuat dosa, iya. Begitu juga seorang dai atau kita ketika menyeru atau berdakwah, pasti kita punya kesalahan di masa lalu. Ketika seorang dai memiliki kesalahan di masa lalu dan ada jasa yang telah diberikan oleh orang lain kepada kita, misalnya dulu ketika saya kuliah, saya itu jadi anak tinggal di rumah Butiana. Butiana memiliki jasa yang besar dalam kesuksesan saya, sehingga jasanya Butiana ini tidak terhingga dalam kehidupan. Sebagaimana juga Nabi Musa alaihissalam, beliau mendapatkan kebaikan dari Fir'aun. Ada jasa Fir'aun ketika beliau masih kecil, dari bayi dirawat oleh Fir'aun di istananya, ya, di qasri Fir'aun. Namun kemudian kebaikan yang telah diberikan oleh seseorang, kebaikan yang telah diberikan, li Ahmad ada, oleh Ibu Tiana kepada saya misalnya, jangan menjadi sebab kemudian menghalangi saya untuk berdakwah, untuk amar ma'ruf nahi mungkar, untuk membenarkan kesalahan yang terjadi. Sehingga saya nggak enak karena Butiana banyak sekali jasanya ke saya, ada perbuatannya yang salah, kemudian saya biarkan saja, tidak saya dakwai. Ini adalah hal yang tidak tepat, keliru. Nah, maka kebaikan seseorang jangan kemudian menghalangi diri kita dari berdakwah atau meluruskan hal yang tidak benar. Karena saya sering dibantu, misalnya Umu Ayu sering nyumbang di pondok, maka saya nggak enak negur Umu Ayu misalnya. Nah, ketika terjadi sebuah kesalahan, maka harus kita, ya nak, ya. Ini Cak. Adik Wahid, adik Wahid, aina adik. Umu Adan minta tolong kita bukakan ini, Ahmad mintanya. Ada sendoknya itu. Yang kedua, mau dibukakan nggak? Mau dibukakan sendoknya? Oh bisa. Adik, ayo. Sudah bangun. Oh enggak. Lah. Lo. Ada fakat, ada lupa. Plastik. Kemudian faedah yang kedua, ittikhadul asbab lil himayati minal aduwi la yunafil iman wat tawakkul 'ala Allah.
Bahwasannya manakala kita melakukan tindakan-tindakan atau sebab-sebab yang kemudian untuk membentengi kita dari musuh, maka ini tidaklah menafikan tawakal kepada Allah. Misalnya, saya bertawakal kepada Allah, kemudian tidak mau mengambil sebab-sebab agar kita tidak kalah, agar kita tidak dihancurkan oleh musuh. Ini adalah logika yang salah. Jadi kita harus, di samping tawakal itu harus kepada Allah, kita juga harus berusaha untuk kemudian melakukan tindakan-tindakan agar kita tidak dihancurkan oleh musuh. Seperti misalnya belajar ilmu bela diri, atau kemudian mempelajari pendukung-pendukung lainnya, sehingga ini menjadi sebuah ikhtiar yang tidak hanya kita sudah serahkan saja sama Allah, harus ada tindakan, ya. Kemudian yang ketiga, dilala makhluqatillah ala rububiyati wa wahdaniyatihi. Bahwasannya makhluk-makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan ini adalah merupakan dalil-dalil yang menunjukkan rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menunjukkan bahwasannya Ahmad latal abdi hakul ada ta'am laisa lupa, yang mana menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah lah yang hak untuk kita ibadahi, kita sembahi, karena Allah yang menciptakan seluruh makhluk dan merawatnya dan juga mengurusi semua urusan makhluknya. Yang kedua, dha'ful hujjah sababun min asbabi mumarasatil unfi. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, bahwasannya manakala seseorang itu argumennya kalah, argumennya tidak kuat, amat muzij lau turidul laib unaka au hunaka hal laisa huna. Dha'ful hujjah, kalau orang itu buktinya lemah, dalilnya tidak kuat, kesaksiannya diragukan, maka biasanya orang seperti ini dia akan mengambil tindakan dengan apa? Mengancam. Ya, langsung diancam. Awas kok, saya tutup pintu masuk menuju pondok. Begitu, mengancam. Karena apa? Karena buktinya, dalilnya dia lemah. Sebenarnya dia itu kalah, tapi akhirnya mengambil jalan akhir, harus diancam saja. Maka kalau ada orang sudah mengancam itu, menunjukkan bahwa dia itu lemah, dia itu kalah sebenarnya. Maka dia melakukan tindakan pengancaman, intimidasi, sebagaimana dilakukan oleh Fir'aun. Yang terakhir, isaratul ama didda ahli din uslubit tuha. Bahwasannya membuat gaduh, membuat fitnah, membuat berita hoax untuk menghancurkan reputasi dari ahluddin, dari seorang ustadz, seorang kiai, pemuka agama, ulama, dihancurkan, dijelekkan reputasinya, nama baiknya, maka ini adalah cara yang ditempuh oleh taghut seperti Fir'aun. Maka jangan kita kemudian sebagai umat Islam mudah dipecah belah, kayak kasus yang sedang viral sekarang ini, ya, yang mana penayangan yang menunjukkan bahwasannya ustadz atau kiai itu dia memperkaya diri, kemudian dia memperbudak santrinya. Ini adalah framing buruk, pencitraan buruk untuk apa? Menjelekkan ustadz, menjelekkan kiai, menjelekkan ahlul ad-din, ahlul ilmi. Ini adalah uslub atau metode yang dilakukan oleh orang taghut, orang kejam, orang dolim. Maka kita jangan mau dipecah belah.
Yang namanya lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Setiap daerah ada adat kebiasaan masing-masing yang juga harus kita hormati. Dan memang di pesantren-pesantren salaf seperti di Jawa, karena saya orang Jawa, kami itu memiliki adab yang sangat tinggi kepada gurunya. Terus terang saya katakan berbeda dengan di luar Jawa. Di luar Jawa itu sama misalnya guru anaknya, gurunya, ya biasa aja. Apalagi mungkin gurunya itu juga low profile, udahlah nggak usah terlalu bagaimana ke saya, biasa aja, gitu kan. Akhirnya ustadz aja bilang biasa aja, ya sudah kita biasa aja, gitu. Ya itu kan berarti menunjukkan ketawaduan ahlul ilmi ya, nggak mau dikultuskan. Tapi kemudian kita sebagai seorang murid, seorang santri tetap harus menjaga akhlak adab kita kepada guru kita. Karena Ali karramallahu wajah pun menyebutkan bahwasannya saya akan menjadi hamba seseorang yang mengajarkan saya walau satu huruf. Maksudnya menjadi hamba bukan kemudian menjadi budak atau menyembah kepada gurunya, bukan. Maksudnya saking utama atau kemuliaan seorang guru yang harus kita jaga. Maka kemudian jangan kita mengatakan santri kok dijadikan pembantu di rumahnya, misalnya ya. Bahkan ada perkataan perbudakan. Ada yang dengar, sudah lihat itunya videonya ya? Yang narasinya ya Allah menjelekkan sekali kiai. Padahal di framing tidak tahu itu video sedang apa ya. Ya. Dan inilah faedah dari ayat ini ya, kebetulan lagi viral itu, kemudian kita mengkajinya seputar ini dijelaskan dalam tafsir surat Asy-Syu'ara. Jadi jangan kita mudah di framing oleh media atau kelompok, kemudian jangan kau ini, nggak usah lah ke kiai atau ke ustadz atau ke orang ahli ilmu, biasa saja. Karena Allah pun memuliakan ahli ilmu. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Allah memuliakan ahlul ilmi. Allah mengangkat derajat orang yang memiliki ilmu. Jadi bagaimana kita ke guru kita itu kita jaga adab dan etikanya. Walaupun kita sudah dekat sekali. Memang kalau tradisi di Jawa itu ya, kita ke guru itu luar biasa adab kita. Ya. Bukan kemudian kita berjalan sambil jongkok atau di hadapan guru kita itu kemudian kita menyembah guru, bukan. Kita lihat saja misalnya katakanlah jangan di pesantren, di keraton, kerajaan. Kan ada adabnya kepada penguasa, kepada raja ya. Itu sampai kemudian jalannya juga adab jalannya ada. Begitu juga misalnya kita di Sulawesi ada adab-adab etika-etika, norma-norma di suku tertentu. Maka itulah kita harus saling menghormati, lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Namun bukan kemudian kita mudah terprovokasi. Pengajian. Iya. Bebas bisa main hati-hatian. Iya, suruh cepat biar bisa main sama Ahmad. Oke, ya memang sudah mau selesai sebentar lagi Ahmad. Isbir. Ya, jadi jangan mudah terprovokasi dengan framing-framing. Oh iya memang benar faktanya gitu. Padahal kita belum pernah nyantri, kita belum pernah mondok. Dibilang misalnya kiai atau ustadz memperkaya diri. Bahkan bisa kita bagi saja, misalnya yang jadi wali santri mondokkan anaknya sebulan bayar SPP berapa? Itu dibagi 30 hari, dibagi makan 3 kali. Ya nak ya. Itu sehari ketemu berapa? Kalau kita hitung-hitung logika nggak masuk itu. Biaya segitu nggak masuk. Dengan gurunya, ustadzanya membina akhlak anaknya, dikasih makan sehari 3 kali, pendidikan di dalam maupun di luar kelas dan seterusnya, itu nggak ketemu itu kalau dihitung-hitung logika. Maka kalau dibilang kiai atau ustadz atau
pemilik pondok kemudian kaya dari pondoknya itu nggak masuk hitung-hitungan. Bahkan untuk operasionalnya saja sebenarnya itu tidak menutupi, tapi itulah keberkahan yang Allah Ta'ala berikan. Sehingga tuduhan-tuduhan kemudian, oh Ustadz memperkaya diri dari SPP, santri dan seterusnya itu tidak benar. Ya, jadi hal itu ditujukan apa? Agar orang kemudian tidak percaya kepada pesantren. Akhirnya nggak mau mondokin anak. Nggak usah lah belajar ilmu agama, nggak usah mondok, sekolah umum saja, oh hasilnya sama. Nah itu tujuannya untuk menjauhkan kita umat Islam dari pendidikan Islam, dari pengajaran Islam, sehingga kita ada emosi tidak percaya kepada pesantren, kepada guru, kepada kiai, kepada ustadz. Ya, itu adalah propaganda yang mungkin sudah ada skenarionya. Maka kita harus bijak, jangan ikuti hal seperti itu, jangan mudah di framing yang mana kita sendiri mungkin belum pernah mondok atau belum pernah menjadi wali santri. Tapi kalian sudah pernah menjadi wali santri, insya Allah pengalaman, ya, pengalaman dan melihat langsung bagaimana keberkahan itu didapatkan. Anaknya yang tadinya sholatnya malas-malasan, akhlaknya Masya Allah perkembangannya sangat signifikan. Wallahu ta'ala alam wa ahkam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita masuk di akidah.